Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nera Bella Beauty Nur, NIM J210200133. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman hasil presentasi yang bertema tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai determinan pembangunan bangsa dan karakter. Pertama, mari kita bahas dari apa itu identitas nasional. Identitas nasional yaitu jati diri, yakni ciri-ciri, karakteristik, perasaan, dan keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Terdapat beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa suatu negara memiliki identitas nasional yang unik dibandingkan dengan negara lainnya. Yang pertama yaitu terdapat pola perilaku masyarakat yang menyangkut adat istiadat dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pola perilaku tersebut sudah mengakar dan terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, terdapat lambang-lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi dari didirikannya suatu negara. Hal ini merupakan unsur yang dapat membedakan satu negara dengan negara lainnya. Keempat, terdapat kelengkapan pelayanan publik yang dimiliki oleh suatu negara guna melayani kebutuhan masyarakatnya. Sebagai contoh, tempat ibadah, infrastruktur, dasar, teknologi, transportasi, pendidikan, komunikasi, dan sebagainya. Selain ciri-ciri, terdapat unsur yang termasuk ke dalam identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa pada dasarnya adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif, yang artinya individu memilikinya sejak lahir. Yang kedua, agama. Agama adalah suatu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh setiap individu tersebut. Umumnya, seseorang semenjak lahir telah memiliki afiliasi kepada salah satu agama di Indonesia. Yang ketiga, ada bahasa. Bahasa pada konteks ini adalah pergolongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Simpelnya, identitas yang dibentuk oleh cara sesuatu komunitas berkomunikasi antara individu di dalam dan di luar komunitasnya. Yang keempat, ada budaya. Budaya sendiri adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat atau common wisdom. Kemudian pembentukan identitas nasional itu sendiri sudah lama, jauh sebelum kemerdekaan, melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia di tahun 1938 di Solo. Peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Alasan mengapa identitas nasional sangat diperlukan warisan yang tidak ternilai harganya dari para founding fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Identitas nasional memiliki tujuan utama yakni sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Mempersatukan bangsa dalam arti digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keragaman yang ada di Indonesia. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lainnya. Dalam hal ini, setiap bangsa pasti memiliki identitasnya masing-masing, entah itu dari segi bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dalam kondisi negatif saat ini, sebuah bangsa bisa kehilangan identitasnya, dan itu sudah dialami oleh banyak bangsa. Sebagai contoh, ketika kaum mudanya lebih menyukai budaya luar dan melupakan adab dan budaya bangsa sendiri, sesungguhnya bangsa itu telah kehilangan identitasnya. Di era globalisasi sekarang ini, identitas kebangsaan dan eksistensi budaya Indonesia sedang menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Dampak paling nyata dalam proses globalisasi ialah kehadiran budaya tanding yang terus mendesak identitas nasional dan budaya Indonesia sampai ke dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Budaya lokal kian tergusur sementara budaya tanding terus marak.
apakah globalisasi yang terus mengepung bakal melenyapkan identitas nasional dan budaya lokal yang sudah menjadi kekayaan bangsa kita? Tantangan pemuda saat ini adalah menghadapi ideologi dan budaya asing yang secara tidak sadar terus mengepung masyarakat Indonesia. Akibatnya, wawasan kebangsaan semakin mengambang dan rasa nasionalisme kian luntur. Sumpah Pemuda hanya sekedar menjadi peristiwa sejarah yang terus dibaca oleh kaum muda sebagai kewajiban. Kaum muda saat ini tidak sedang menghadapi penjajahan secara fisik. Generasi penerus bangsa tidak sedang berjuang mewujudkan kemerdekaan. Anak-anak Indonesia tidak sedang bertempur di medan juang. Mereka hanya menikmati buah kemerdekaan dan pembangunan sambil duduk-duduk santai tanpa harus bekerja keras. Mereka menikmati tayangan televisi yang menawarkan berbagai macam produk impor mewah. Sambil duduk malas, mereka tinggal memainkan remote control mencari program-program baru di televisi. Secara tidak sadar, pola pikir dan gaya hidup hedonis telah membentuk karakter kaum muda yang salah. Indonesia adalah negara yang beragam, mulai dari budayanya dan adat istiadatnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga ragam akan bahasa, lagu, dan tari daerah. Namun semua itu mulai luntur sekarang karena generasi muda yang tak mau mengembang atau mempelajari budayanya sendiri. Mereka lebih memilih budaya dari barat. Mereka berpikir bahwa kebudayaan sendiri cenderung ketinggalan zaman, maka dari itu mereka memilih kebudayaan luar yang cenderung modern dan mengikuti alur zaman. Sebagai remaja, mungkin kita bisa mengemas budaya Indonesia yang sebelumnya terlihat kuno dan biasa saja, dikemas menjadi lebih menarik entah dengan aransemen atau tarian, sehingga budaya ini mempunyai nilai lebih di mata orang banyak agar lebih dilirik dan dicintai oleh rakyat Indonesia ini. Jadi, sebagai remaja Indonesia, mari kita lestarikan budaya dan jadilah generasi muda yang selalu mempertahankan aspek nasional dan berhati-hati dalam menerima atau meniru kebudayaan baru. Dan sudah seharusnya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia bersatu untuk melestarikan budaya yang kita miliki agar dikenal di penjuru dunia. Dengan begitu kita bisa bersaing dengan dunia luar. Karena budaya ini merupakan warisan yang seharusnya tidak boleh kita hilangkan sampai kapanpun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.